warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa muallimina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwati azza rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ar-Rasul Al-Muallim pada bagian berikutnya yang juga perlu kita sebagai guru ya, sebagai pengajar, pendidik untuk memperhatikan dan sesekali melakukan di dalam pengajaran kita. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas atau membacakan dua hal. Yang pertama, tarku istikhrajil jawabi lil muta'allim. Tarku istikhrajil jawab lil muta'allim. Artinya bagaimana seorang pendidik atau seorang guru itu membiarkan ya, jawaban itu dari sisi siswa atau santri. Artinya tidak bersegera memberikan jawaban, begitu. Meninggalkan untuk segera mengeluarkan jawaban terhadap pertanyaan yang dia berikan, begitu kan? Terhadap pertanyaan yang dia berikan. Artinya ketika seorang guru, pendidik memberikan pengajarannya, dia bisa menggunakan metode pertanyaan. Dia gunakan metode pertanyaan atas apa yang disampaikan misalnya, gitu kan? Atas apa yang diberikan, dia berikan metode pertanyaan atau pertanyaan kepada para siswanya, tapi dia tidak cepat-cepat untuk segera menjawab, begitu. Dia tidak segera untuk kemudian memberikan sebuah jawaban. Nah, inilah di antara yang mungkin sesekali kita perlu lakukan. Nah, ikhwatir rahimakumullah, kita tahu bahwa pertanyaan as-su'alu nisful ilmi. Pertanyaan itu bagian setengah daripada pengetahuan. Ada pertanyaan ini diperlukan dalam rangka apa? Dalam rangka tentunya mengetahui kemampuan anak didik kita dalam menyerap ilmu yang kita sampaikan. Kemampuan anak kita dalam menangkap apa yang kita berikan, begitu. Nah, jadi kita perlu dengan sesekali menggunakan pertanyaan, mengetahui kemampuan dia, menstimulus pemikiran dia, menstimulus akal dia dengan pertanyaan yang kita ajukan sekitar materi yang kita sampaikan. Nah, ini khawatir rahimakumullah. Ya, jadi dan metode pertanyaan ini ya kita bisa dapatkan dalam Al-Quran, kemudian juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertanyaan ini ketika kemudian kita sampaikan, siswa kita akan berusaha untuk berpikir. Kemudian dia akan berusaha untuk mencari sesuatu jawaban daripada pertanyaan yang kita berikan. Nah, usaha dia itulah, begitu kan? Kita akan bisa lihat apakah memang dia faham atas apa yang kita sampaikan atau tidak, begitu. Makanya kita dengan itu kita tunda untuk segera menjawab pertanyaan kita sendiri, begitu. Nah, atau kita bisa berikan jawaban tersebut kepada anak didik kita untuk menjawabnya. Nah, ini khawatir rahimakumullah. Jadi tidak segera mengeluarkan jawaban. Ya. Artinya diberikan kemampuan kesempatan untuk dia mengoptimalkan pemikiran dia, mengoptimalkan daya pikir dia untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Ikhwatiya rahimakumullah. Ya. Dalam hadis kita juga mendapatkan di mana disebutkan misalnya ya, disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulami min ibni adam sadaqah.
Kata Rasulullah SAW bahwa setiap persendian dari anak Adam itu sedekah. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, wa taslimuhu ala man laqiya sadaqah. Ala man laqiya sadaqah. Salam yang diucapkan terhadap orang yang bertemu dengan dia itu juga sedekah. Wa amruhu bil ma'ruf sadaqah. Amar ma'ruf, memerintahkan seseorang untuk melakukan kebaikan itu sedekah. Wa nahyuhu 'anil munkar sadaqah. Mencegahnya daripada kemungkaran itu sedekah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa bid'atu ahlihi sedekah. Gitu kan? Wa bid'atu ahlihi sedekah. Ya, cairan atau sperma yang ditumpahkan seseorang kepada istrinya atau jima'nya itu juga sedekah. Nah, hal ini memberikan satu pertanyaan, memunculkan satu pertanyaan dari seseorang yang hadir, begitu kan? Memunculkan pertanyaan dari seseorang yang hadir. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW mengatakan setiap persendian sedekah, masih. Kemudian yang kedua, salam sedekah. Kemudian amar ma'ruf, nahi munkar sedekah, masih dia bisa tangkap, masih dia bisa pahami. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa jima pun itu sedekah, begitu kan? Bid'atu ahlihi sedekah, langsung hal ini gharib bagi dia. Hal ini asing, kaget dia. Loh, kok seperti ini sedekah? Ya. Nah, ini khazar rahimakumullah. Akhirnya kemudian dia pertanyakan hal tersebut, gitu kan? Dia pertanyakan hal tersebut. Nah, pertanyaan dia itu menandakan dia faham akan sedekah itu. Ya, artinya dia sudah mendapatkan pemahaman tentang sedekah meskipun belum menyeluruh. Sebagaimana dikatakan bahwa as-su'alu nisful ilmi, ya kan? As-su'alu nisful ilmi. Pertanyaan itu adalah sebagian daripada pengetahuan dia. Dia sudah tahu tentang sedekah, tapi ketika sesuatu masuk, ini sesuatu yang asing. Sehingga dia tanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ahaduna yaqdi syahwatahu, ay ahaduna yaqdi syahwatahu wa takun lahu sadaqah. Apakah ketika seseorang dari kami menumpahkan syahwatnya, ya, berjima tadi, menumpahkan syahwatnya itu menjadi sebuah sedekah, dalam riwayat lain fiha ajr, ada pahala di situ, begitu. Nah, ini kan pertanyaan yang muncul dari sahabat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan secara tidak langsung, gitu kan? Secara tidak langsung mengatakan bahwa ya itu begitu, langsung dijawab itu halal, begitu. Tapi Rasul menggunakan jawaban yang tidak langsung dengan mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ara'aita law wada'aha fi ghairi hilliha yakunu fihi ism atau lam yakun ya'sam, gitu kan? Kata Rasulullah SAW, ara'aita law wada'aha fi ghairi hilliha lam yakun ya'sam. Bukankah ketika seseorang menempatkannya tadi di tempat yang tidak halal, dia berdosa? Jadi hal tersebut jawaban yang tidak langsung. Sehingga orang itu makin berpikir, oh ya, kalau ini ya dosa, ya berarti ini berpahala, begitu kan? Berarti dia sedekah. Nah, ini kata Rasulullah. Jadi metode untuk kemudian meninggalkan atau mengakhirkan jawaban atau membiarkan kemudian siswa untuk bisa memberikan pertanyaan atau mungkin juga jawabannya, itu metode yang juga diperlukan di dalam pengajaran kita. Dan sini kita bisa melihat, ya, bagaimana pemahaman sahabat terhadap hadis Rasulullah SAW yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian rahimakumullah, ya, dari hadis yang tadi kita bisa juga banyak mengambil pelajaran, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap persendian kita, dalam hadis yang lain kan disebutkan sendi-sendi manusia itu ada 360 kan, ada 360 persendian. Ini juga bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Karena di akhir hadis Rasul mengatakan, di mana Rasul mengatakan di hadis ini, wa yujzi'u min dzalika kullihi raka'atani minad duha. Masyaallah kan? Jadi dari itu semua, dari persendian yang 360 tadi itu, kata Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, wa yujzi'u
Wa yujzi'u min dzalika kullihi raka'atani minad duha. Itu semua bisa tergantikan ya, dengan 2 rakaat salat duha, 2 rakaat salat duha. Jadi ketika seseorang bersedekah begitu, bersedekah dengan mungkin tadi kan salam, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian sedekah-sedekah yang lain yang membutuhkan gerakan-gerakan tubuh dia, dan pergerakan tubuh dia itu juga akan pasti menggunakan persendian dia. Cukup dengan 2 rakaat salat duha, 2 rakaat salat duha, semua persendian yang menjadi penggerak daripada semua anggota tubuh dia, yang dengan itu dia bersedekah dengan anggota tubuh yang tergerak tadi ya, itu cukup dengan salat duha 2 rakaat, maka semua persendian 360 dalam tubuhnya dia itu sudah dianggap bersedekah. Subhanallah. Jadi ini kan bagian dari rahmat Allah. Ya, di mana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Coba kalau kita hitung-hitung, kata Allah Subhanahu wa taala, coba hitung berapa nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka tidak akan bisa menghitungnya. La tuhsuha. Jadi ikhlas rahimakumullah, ini luar biasa 2 rakaat salat duha. Kemudian juga dari hadis ini kita bisa lihat bahwa Rasulullah SAW menjelaskan sedekah itu tidak hanya kemudian melulu begitu kan. Sedekah itu tidak hanya kemudian terkait dengan mengeluarkan harta. Ya kan? Yang kadang-kadang dalam benak kita sedekah itu kebanyakan harta yang dikeluarkan begitu. Tetapi sedekah lebih luas daripada sebatas seorang mengeluarkan harta. Zakat memang dikatakan sedekah pada awalnya kan, khudz min amwalihim sedekah. Ya. Tapi tidak kemudian selalu sedekah dinilai dengan atau dikaitkan dengan harta yang dikeluarkan. Begitu. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lain juga banyak menjelaskan kepada kita bahwa sedekah tidak hanya terkait hanya dengan harta, tetapi dengan hal-hal kebaikan lainnya, tasbih sedekah, ya kan, tahmid, takbir sedekah, bahkan senyum sedekah. Dalam hadis ini kita lihat tidak terkait dengan harta, ya, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi ini ikhwatul azhar rahimakumullah, ini kita bisa lihat bagaimana metode Rasulullah SAW dalam pengajaran, ya, di mana Rasul kemudian membiarkan untuk tidak segera menjawab dengan jawaban pada saat ada atau tidak jawaban langsung begitu pada saat ada pertanyaan. Ya, pada saat pertanyaan Rasul pun tahu bahwasanya hal ini agak aneh, maka dibiarkan sahabat itu kemudian bertanya ke Rasulullah SAW terkait dengan permasalahan yang tadi kan jima itu dianggap sedekah. Jadi, nah ini ikhwati azhar rahimakumullah. Kemudian di hadis yang kedua kita bisa lihat disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun min Bani Fazarah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Fazarah. Kemudian dia mengatakan, "Inna imraati waladat ghulaman aswad." Sungguhnya istriku ini melahirkan anak yang hitam. Artinya ada syubhat dalam diri dia, begitu kan? Ada syubhat. Ya. Tapi dia tidak segera kemudian menggunakan emosinya. Tidak. Kenapa? Karena kok tiba-tiba anaknya hitam. Dia tidak hitam, istrinya tidak hitam. Loh, kok anaknya hitam begitu? Nah ini, ya. Tetapi tidak buru-buru kemudian langsung mengatakan, misalnya kan, tidak buru-buru mengatakan istrinya melakukan perbuatan yang enggak benar. Kenapa kok anak saya hitam? Tidak. Ya. Tapi ini orang Badui ini, ya, orang Badui ini kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan, ada yang mengatakan bahwa nama beliau adalah Damdam bin Qatadah, gitu kan, orang Badui. Yang kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW. Jadi tidak segera kemudian menyalahkan istrinya, karena anaknya beda dengan dia dan dengan istrinya, warnanya. Kemudian juga tidak segera memberikan sebuah justifikasi bahwa istrinya kemudian melakukan perbuatan dengan itu. Ini khairu rahimakumullah, tapi dia mendatangi Rasulullah SAW. Ini ya luar biasa. Kemudian ketika beliau mendatangi Rasulullah SAW, ya, lalu kemudian Rasulullah SAW tidak langsung menjawab. Gitu kan? Selesai kalau Rasul jawab. Iya kan, kalau Rasul jawab, udah itu anakmu, selesai pasti. Karena sahabat ya kan, Rasul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul enggak mengatakan kecuali wahyu. Kalaupun Rasul mengatakan itu udah anakmu, sahabat itu pasti selesai. Enggak akan mempermasalahkan.
Meskipun mungkin ini warnanya lain ya, dengan dia dan dengan istrinya. Dia putih, istrinya putih, anaknya hitam. Begitu kan? Selesai. Kalau Rasul bilang ini anakmu, selesai. Karena sahabat itu kan luar biasa terhadap istijabah terhadap Allah dan Rasulnya. Dalam rangka merespon perintah Allah Rasulnya atau apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi Rasul SAW nggak mengatakan langsung. Ya. Rasul SAW ingin kemudian mengembalikan ini kepada sesuatu yang ada di sekitarnya sehingga mudah dapat ditangkap. Ya. Atau ingin agar kemudian si penanya ini menggunakan daya pikirnya sehingga Rasul menstimulus kemampuan berpikirnya dengan menggunakan perumpamaan yang ada di sekitarnya, begitu, dengan yang ada di sekitar dia. Lalu Rasul SAW mengatakan, halaka min ibil, kamu punya onta nggak? Onta dia punya. Onta kan di sekitar orang-orang Arab itu. Ada kan sesuatu yang familiar, ada di sekitar dia, ada di bi'ah dia, ada di lingkungan dia. Ya. Rasul mengatakan, halaka min ibil, kamu punya onta? Kata dia, naam. Ma'alwanuha, apa warnanya? Qala humur. Warnanya merah, begitu kan? Warnanya merah. Lalu Rasulullah mengatakan, hal fiha minal awraq? Apa ada warna abu-abunya? Enggak nyambung tuh, enggak nyambung. Ada onta yang abu-abu, merah, ada abu-abunya, enggak nyambung ini. Ya, jauh merah dengan abu-abu, begitu, jauh. Tiba-tiba kok ada yang merah, ada abu-abu, enggak nyambung. Nah, ini kan lalu Rasulullah SAW tidak menjawab langsung juga. Tapi Rasulullah SAW mengembalikan pada orang tersebut. Fa'ana laka, fa'ana dzalik, fa'ana hadza. Gitu kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari mana? Fa'ana ataha dzalik. Dari mana kok muncul abu-abu dari yang merah? Begitu. Jauh warnanya. Seperti tadi warna dia dengan anaknya jauh putih dengan hitam. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW, orang tadi ketika ditanya, dari mana tuh muncul abu-abu? Padahal merah. Lalu orang tadi mengatakan, ya, dalam ungkapannya, dikatakan bahwa ya, asa an yakuna naz'ata irqin. Ya, bisa jadi itu karena memang gennya begitu. Jadi dia jawab sendiri. Ya. Karena dia tahu ini bukan onta siapa-siapa, dia onta dia tahu betul. Gitu kan? Maka kemudian dikatakan bisa jadi itu memang dari keturunannya, dari gennya gitu. Meskipun warnanya berbeda, merah dengan abu-abu. Nah ini khawatirin rahimakum. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, asa ayyakuna naz'ata irqin. Bisa jadi juga ya itu anakmu itu juga bagian daripada gennya. Mungkin ada gen dari dari kakek-kakeknya dia dan ya, itu yang memang mungkin berwarna seperti itu juga. Jadi ini kita bisa lihat bahwa Rasulullah SAW begitu kan tidak mensegera untuk menjawab pertanyaan, ya, tidak segera untuk menjawab itu, tapi membiarkan ini untuk kemudian difikirkan oleh si penanya untuk kemudian dia bisa menjadi ya hal tadi bisa menstimulus orang tersebut untuk menggunakan kemampuan berfikirnya terhadap hal pertanyaan yang tadi diutarakan. Nah ini ikhwatil azhar rahimakumullah, ya, ini terkait dengan bagaimana seorang guru atau seorang pendidik meninggalkan atau membiarkan tidak segera untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dari dia atau mungkin dari si penanya, tapi membiarkan agar si penanya yang menjawab atau pendidik tadi membiarkan anak-anak tadi untuk menjawabnya. Kemudian ikhwatul rahimakumullah, hal yang kedua yang juga kita perlu ya, dan hal ini juga penting untuk diadakan atau kita munculkan dalam pendidikan kita, pengajaran kita adalah istikhdamut tikrar fi ta'lim. Ya, istikhdamut tikrar fi ta'lim. Jadi menggunakan metode pengulangan, ya, jadi diulang-ulang begitu. Jadi menggunakan metode pengulangan. Ya, jadi tidak sekali atau tidak cukup sekali. Kecuali kalau dia sudah paham
Kalau sudah paham nggak perlu 2-3 kali begitu. Karena pengulangan yang dilakukan itu kadang bisa menjenuhkan juga, diulang-ulang gitu. Kalau memang dia sudah paham cukup sekali saja, nggak perlu 2 kali, 3 kali. Tetapi ketika memang dalam rangka kita ingin mendapatkan pengetahuan si murid kita ini paham begitu kan, itu perlu kadang kita ulang-ulang. Itu kita kadang perlu untuk kita ulang-ulang. Pengulangan ini ikhwanazar rahimakumullah banyak sekali manfaatnya, ya, banyak sekali manfaat ketika kita mengulang-ulang sesuatu, gitu kan. Apa kita mengulang kalimat, ya, atau kita mengulang makna, atau kita mengulang mungkin nama seseorang, misalnya sebagaimana Rasulullah SAW melakukan dalam dalam kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan terhadap Muaz bin Jabal. Nah ini ikhwatul rahimakumullah. Jadi pengulangan ini ya, bisa terkait dengan hal itu semua. Dalam rangka apa? Menekankan bahwa hal itu adalah sesuatu yang penting, gitu kan? Sesuatu yang penting untuk difahami, sesuatu yang penting untuk diketahui oleh siswa misalnya kan, sehingga kita perlu diulang-ulang. Ya. Atau kemudian juga dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kemudian ini bisa dihafal, begitu kan? Ini agar mudah dihafal. Ketika diulang-ulang sehingga akan mudah untuk dihafal ketimbang kita hanya sekali mengatakan hal tersebut. Ketika kita ulang-ulang dia bisa mudah untuk dihafal, mudah untuk dihafal. Kemudian khazarahimakum dalam rangka apa pula? Dalam rangka untuk tambihil ghafilin. Ya, dalam rangka untuk tambih, memberikan sebuah peringatan, ya, menyadarkan orang-orang yang lalai. Ya, mungkin kata-kata pertama kita dia masih kurang serius sehingga apa ya, gitu kan. Kedua mungkin juga belum. Ketika ketiga dia sudah mendengar kata itu sehingga dia tahu gitu. Tapi kalau sekali kemudian kita katakan, ya sementara masih ada yang ngantuk dari siswa kita, masih ada yang lalai, masih ada yang mungkin kelihatan nggak serius, masih mungkin ngayal kemana-mana dalam kelas kita, begitu kan? Tapi ketika kita katakannya sekali, kemudian lewat, dia nggak dengar tuh. Dia karena dia masih ngantuk, apa barusannya, begitu, masih belum sadar. Tapi ketika 2-3 kali, dia baru akan tahu apa yang kita katakan pada kali kedua atau kali ketiga yang kita katakan. Nah ini khotil rahimakumullah. Ya. Ada itulah dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik di mana dia menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takallama a'adaha, ya, idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Kata Rasulullah SAW, ya, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW manakala dia mengatakan sesuatu kalimat, dia akan mengulang sampai 3 kali. Ya, dia akan mengulang sampai 3 kali. Itu. Ini kata Anas bin Malik. Ya, kata Anas bin Malik. Artinya bahwa di sini kita bisa lihat Rasulullah SAW ketika mengatakan sesuatu dia akan mengulang sampai 3 kali. Tapi bukan berarti setiap dia ngomong, setiap beliau sallallahu alaihi wasallam bicara 3 kali diulang, tidak. Ya, tidak setiap itu. Tidak setiap bicara maksudnya. Kapan hal-hal tersebut diperlukan? Gitu kan? Kapan hal tersebut diperlukan? Di mana Rasulullah SAW mengulang sampai 3 kali. Misalnya terkait dengan banyaknya pendengar. Gitu kan? Banyaknya pendengar. Kalau dulu kan nggak ada mikrofon yang bisa didengar mungkin suaranya mungkin ketika banyak begitu. Akhirnya diperlukan untuk kemudian berkali-kali dikatakan sampai 3 kali misalnya dikatakan. Karena kata pertama mungkin belum dengar yang sana, kata kedua mungkin kata ketiga baru terdengar, gitu kan? Ketika banyaknya pendengar, atau ketika ada sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh, begitu, sesuatu yang aneh, mungkin maknanya mungkin kemudian lafaznya begitu sehingga perlu diulang karena kadang-kadang kalau kata-kata yang asing itu berbeda dengan kata yang sudah familiar. Kalau kata yang sudah familiar mudah ditangkap, mudah dicerna, mudah dihafal. Tapi kalau kata-kata yang asing itu kan susah kadang-kadang untuk kita langsung bisa hafal, begitu kan? Kita mengatakan sesuatu yang istilah dalam bahasa Arab, begitu misalnya pada anak-anak yang mungkin masih dasar dalam bahasa Arab tidak bisa langsung dihafal. Karena sesuatu kata tersebut masih asing untuk dia dengar. Tapi kalau kita ulang misalnya kata 2-3 kali, dia akan mudah untuk dihafal, kan begitu. Maka metode dalam Quran kan diulang-ulang kan gitu, ulang-ulang. Karena itu bermanfaat untuk
mengokohkan hafalan seseorang, Nah, ini kata rahimahumullah. Jadi dalam hadis tersebut di mana disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takallama a'adaha salasan, bahwa Rasulullah SAW manakala atau ketika beliau berbicara maka dia ulang-ulang sampai 3 kali hatta tafhama anhu. Nah, disinilah kenapa Rasul mengulang kata tersebut, hatta tafhama anhu, sampai kamu faham apa yang Rasul bicarakan, sampai kamu faham apa yang Rasul bicarakan. Jadi pengulangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tujuannya apa? Tujuannya agar si pendengar faham. Kalau dia sudah faham ya nggak perlu diulang sampai 2-3 kali. Tapi kalau saya belum paham, perlu diulang sampai 3 kali. Tujuannya agar faham, ya, si pendengar atau siswa kita, ya, itu faham apa yang kita katakan. Nah, ini ikhwati al-azhar rahimakumullah. Seperti juga misalnya kan dalam hadis yang kemarin kita singgung, ketika Rasul SAW takhallafa anna Rasulullah SAW fi safarin safarnaha, gitu kan, bahwa Rasul SAW pernah tertinggal dari kami dalam sebuah perjalanan, ya perjalanan. Kemudian kami bertemu Rasulullah SAW pada saat mau menegakkan sholat, gitu, sudah pada akhir. Lalu kami berwudu. Pada saat kami membasuh kaki kami, Rasulullah SAW mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, sampai diulang 2 atau 3 kali oleh Rasulullah SAW. Celaka mata kaki, ya, tersentuhlah mata kaki oleh api neraka, gitu kan, yang tidak terkena oleh air wudu. Itu diulang oleh Rasulullah SAW sampai 2 kali. Artinya kan memberikan tujuan diulang tadi agar para sahabat yang berwudu faham bahwasanya dalam berwudu itu harus juga mengenai mata kaki air wudunya. Nah, ini khotbah rahimakumullah. Kemudian juga, ya, disebutkan di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, An Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu qala, dari dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau enggak kamu aku beritahu dosa paling besar? 3 kali, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Artinya 3 kali Rasulullah SAW mengatakan kalimat ini, mau enggak kalian aku berikan tahu dosa yang paling besar, dosa yang paling besar. Dan ini khazar rahimakumullah, ya. Lalu Rasul SAW mengatakan al-isyraku billah, syirik terhadap Allah. Kemudian yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Setelah Rasulullah SAW mengatakan 2 dosa besar ini, disebutkan oleh perawinya, wajalasa, ya, wajalasa ba'da an yani taka'a, gitu kan, wajalasa wa kana muttaki'an. Lalu Rasulullah SAW yang tadinya menyandar, kemudian dia duduk, lalu menyebutkan ala qaulazur, ala qaulazur, ala qaulazur, sampai kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW 3 kali juga ala qaulazur. Dalam yang lain dikatakan ala qaulazur wa syahadatazur, gitu. Artinya Rasulullah SAW mengulangi kalimat ini 3 kali. Tujuannya apa? Kalau tadi tujuannya untuk mengetahui faham atau agar faham orang yang mendengar, adapun kata kalimat yang diulang 3 kali Rasulullah SAW tentang dosa besar ini, tujuannya apa? Al-intibah, ya, intibah dari si pendengar, gitu kan, adanya intibah dan tarkiz, ya, ada fokus dia, ada fokus, ada intibah, ada apa intibah, ya, ada ngeh lah, gitu kan, dia tersadarkan atau perhatian, ya, memberikan perhatian. Ya, jadi ini pengulangan kalimat gitu bisa kita lakukan dalam rangka agar si pendengar memperhatikan, memberikan perhatian kepada apa yang kita katakan.
ya, agar dia memberikan perhatian terhadap apa yang kita katakan, ya, dan fokus terhadap apa yang kita katakan. Begitu kan, kita ulang. Mungkin kata pertama dia masih kemana-mana, kata kedua, kata ketiga gitu. Nah ini khawatir zarah. Kemudian yang ketiga, ya, di mana hadis yang disebutkan di sini, ya, dikatakan, ya, kisah Usamah bin Zaid bin Harithah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam indama qatala alladhi qala la ilaha illallah. Ketika beliau, ya, Usamah bin Zaid ini dalam sebuah peperangan, dia membunuh orang yang sudah menyebutkan kalimat la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Kita tahu kalimat tersebut la ilaha illallah kan pintu masuk seseorang untuk menjadi muslim, begitu kan, kalimat tauhid tersebut. Dalam peperangan ketika terdesak musuh ini, seseorang ingin dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Pada saat ingin dibunuh, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Artinya pengakuan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Namun dibunuh pula sama Usamah muta'awwilan. Dia mentakwil. Ya, sehingga ada pembicaraan dalam masalah bab akidah kan, ketika seseorang melakukan perbuatan, ya, takwil, begitu kan, dengan takwil dia sendiri, apakah kemudian dia dikatakan keluar dari Islam atau tidak atau. Jadi disebutkan muta'awwilan, dia mentakwil bahwasanya dia musuh tadi mengatakan la ilaha illallah hanya untuk selamat daripada pedangnya Usamah bin Zaid. Maka kemudian Usamah membunuh orang tersebut. Lalu kemudian dilaporkan, dia menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menanyakan kepada Zaid bin, ya, Usamah bin Zaid, qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, ya. Apa engkau membunuh orang tadi setelah mengatakan la ilaha illallah? Dan ini diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau tadi yang pertama dalam pengulangan tadi agar paham orang yang mendengar, yang kedua agar orang yang mendengar itu memberikan perhatian, intibah, sadar, gitu kan, ya, sehingga fokus dengan apa yang disampaikan dengan kita. Kemudian yang ketiga ini, dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pengulangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini terhadap apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid dengan mengatakan perkataannya qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, engkau bunuh orang tadi setelah dia mengatakan la ilaha illallah, engkau bunuh orang tadi setelah itu. Pengulangan itu menandakan bahwa sesuatu tersebut hal yang luar biasa, ya. Jadi kita bisa katakan, bisa kita lakukan pengulangan terhadap kalimat kita, kata-kata kita dalam pengajaran kita, ketika dalam kata-kata tersebut ada hal yang sangat luar biasa, begitu kan? Sangat yang luar biasa seperti dalam hadis ini, ya. Karena apa yang dilakukan Usamah bin Zaid membunuh seorang yang telah mengatakan la ilaha illallah sebagai pintu masuk, begitu kan? Pintu masuk seorang untuk Islam itu dianggap hal yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan asyaqaqata sadrahu, apa engkau sembelih itu dadanya orang tadi, ya kan, sehingga masih mengatakan ini kan cuma hila saja, ini cuma apa strategi dia untuk terbebas dari pembunuhan. Lalu Rasul mengatakan kan asyaqaqta sadrahu, apa engkau sembelih sehingga engkau bisa tahu hati orang tersebut. Nah ini kan hazarahimakumullah, artinya pengulangan yang dilakukan Rasulullah SAW, ya, dalam kata-kata tadi menandakan hal tersebut yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga Rasulullah SAW mengulangi kata-kata tersebut. Qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Lalu Usamah yang mengatakan, ya, dari mana kita tahu Rasulullah SAW mengulang-ulang? Karena Usamah mengatakan la yazalu yukarriruha, dan Rasulullah SAW terus mengulang kata-kata apa engkau membunuhnya setelah orang tadi mengatakan la ilaha illallah, hatta tamannaitu lam akun aslamtu qabla dzalik, ya, sampai sepertinya aku baru masuk Islam, gitu kan. Jadi ini rahimakumullah. Nah inilah beberapa hal terkait dengan pengulangan.
Ya, tadi pengulangan kalimat, pengulangan kata-kata. Kemudian ya yang disebutkan di sini pula tikrarul ism. Kalau tadi tikrarul kalimat, ya, pengulangan kalimatnya, Rasulullah SAW juga melakukan tikrarul ism, pengulangan nama, gitu kan? Pengulangan nama. Ya, mungkin bisa kita ya fulan, kita ulang-ulang begitu kan, sehingga orang yang kita maksudkan kemudian memberikan perhatiannya terhadap apa yang akan kita sampaikan kepada dia. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan ketika Muaz bin Jabal ikut berboncengan dengan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan ya Muaz, gitu kan? Dalam riwayat lain ya Muaz bin Jabal, kata Rasulullah SAW ya Muaz, lalu Muaz mengatakan labbaika wa sa'daik ya Rasul, ya Muaz, sampai dikatakan lagi lah, sama dikatakan labbaik wa sa'daik ya Muaz sampai 3 kali, sama kemudian Muaz mengatakan labbaik wa sa'daik. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan gitu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seorang yang bersyahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah tulus dari jiwanya, tulus kata-kata tersebut dari hatinya, kecuali Allah akan haramkan orang tersebut dari api neraka. Kecuali Allah akan haramkan orang tersebut dari api neraka. Lalu kemudian Muaz mengatakan ya Rasulullah afala ukhbira bihin nas fayastabshiru. Ya Rasulullah, apa aku perlu kasih tahu manusia semua akan kata-katamu ini ya, sebagai sebuah kabar gembira, ya, bahwa saya ketika seorang mengatakan kalimat ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tulus dari hatinya, maka masuk surga. Nah, artinya tidak tersentuh api neraka. Apakah kami kasih tahu pada manusia atau pada orang-orang supaya mereka bergembira, ya, karena kata-kata ini? Lalu Rasulullah SAW mengatakan idan yattakilu, kata Rasulullah SAW, jangan nanti mereka malah ya tadi ya bersandar, tidak beramal begitu, karena sudah merasa ada jaminan syahadatnya tadi udah langsung masuk surga begitu. Tapi pada akhir sebelum Muaz bin Jabal meninggal dunia, dalam riwayat disebutkan bahwa Muaz akhirnya mengatakan kata-kata hadis ini karena khawatir akan menjadi dianggap menyembunyikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khazar rahimakumullah, ya, inilah mungkin beberapa hal terkait dengan pengulangan. Jadi 2 hal ini yang perlu juga kita sesekali mungkin atau kita bisa munculkan dalam pengajaran kita. Ya, yang pertama adalah kita berikan soal, kemudian kita tunggu, tidak segera menjawab, biar bisa jadi nanti siswa kita menjawab atau kita yang jawab, gitu kan? Dengan kita yang menjawab, tapi setelah mengetahui kemampuan daya pikir mereka, mereka menstimulus kemampuan daya pikir mereka terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan metode tikrar, ya, pengulangan, baik pengulangan kalimat ataupun pengulangan nama, ya, dalam rangka mengetahui pemahaman daripada siswa kita. Alhamdulillah yang barangkali bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.